Berapa? Saya sampaikan bahwa pertemuan kita hari ini rapat dinas evaluasi KBSR. Kalau ada recording. Kita recording dari Evan Rita, jadi sebentar teman-teman akan di-off-kan suaranya. Seperti biasanya aturan dalam penggunaan Vicon, teman-teman yang bergabung di Vicon ini akan diminta untuk tidak menekan suaranya. Oleh karena itu, kepada teman-teman yang nanti ingin bertanya di sesi pertanyaan, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menyalakan sendiri suaranya dan dipersilakan oleh Bapak untuk mungkin ada yang mau ditanyakan seputar apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya selaku host ingin menyampaikan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi umi wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Untuk hari ini tidak berpanjang lebar, waktu kita diplot sampai 10.30 dan insya Allah setelah ini agenda kita adalah untuk kegiatan penggunaan aplikasi Teams. Oleh karena itu, waktu dan tempat untuk rapat dinas pagi hari ini kami persilakan kepada Bapak Kepala UPT SMK Negeri 2 Pindrang, Bapak Samsuar SPD MPD untuk bisa menyampaikan rapat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berkumpul, bertemu tatap muka walaupun hanya lewat video conference. Itu adalah salah satu bukti kecintaan kita kepada negara dengan tugas kita ini. Shalawat dan tasbih junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu hasanah rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang ikut berpartisipasi sampai pada hari ini adalah 41 orang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Perlu ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Yang pertama, Vicon ini adalah lain dari yang lain karena video conference kita ini kita masuk pada Evan Rita, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kita dipantau tentang kegiatan-kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat jadwal. Bapak dan Ibu, setelah ini Bapak dan Ibu akan masuk jadwal dari SMA 1 dulu. Kita hanya sampai jam 10. Sebelum itu, SMA Negeri 1 Luwu akan memakai Vicon ini juga. Itu sekedar pengantar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan hari ini kita sehat semua. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan virus corona yang pada hari ini masih ada, mudah-mudahan cepat berlalu. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepada Bapak dan Ibu, saya mengucapkan apresiasi. Terima kasih banyak semuanya. Karena dari Google Form yang dikirimkan kami oleh pengawas, SMK Negeri 2 Pindrang masih selalu yang terbanyak melakukan pembelajaran daring. Alhamdulillah, itu bukti Bapak Ibu berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan instruksi pemerintah, kita tetap di rumah. Kalau ada kegiatan-kegiatan penting di sekolah bisa, tetapi memenuhi standar kesehatan yang ada, memakai masker dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu, sesuai dengan surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa tanggal 17 April 2020 adalah batas akhir siswa berada di rumah. Sampai hari ini, saya komunikasi lewat WA, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, kita menunggu surat dari Bapak Gubernur, apakah diperpanjang atau besok kita masuk. Kita tunggu saja Bapak dan Ibu,
begitu ada informasi, saya langsung berikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah untuk teman-teman saya non-ASN, kalau dana BOS tidak cair sampai tanggal 22 April, kami sudah bincang-bincang dengan bendahara. Bapak dan Ibu, kami bisa berikan talangan per orang itu hanya sekitar 1 juta per orang untuk non-ASN. Karena sampai saat ini dana BOS belum ada yang cair. Jadi selama ini pembayaran listrik, WIPI dan sebagainya menggunakan dana talangan. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk non-ASN dan ASN, mulai tanggal 22, Bapak dan Ibu bisa bergantian, jangan bergerombol, bisa ke rumah untuk mengambil paket sembako. Jadi bukan lagi THR, bukan THR Bapak dan Ibu, tetapi kami ganti dengan paket sembako. Jadi bisa diambil mulai tanggal 22 di rumah saja, tetapi tetap memenuhi standar prosedur kesehatan, tetap memakai masker untuk datang ke rumah. Nanti tanggal 22, begitu pula teman-teman non-ASN, di situ juga bisa diambil honornya, panjar honor untuk memasuki bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu tetap diharapkan tiap hari mengisi 1 formulir tiap hari untuk pembelajaran, dikirim ke Google Form sebagai pertanggungjawaban bahwa kita melakukan kegiatan pembelajaran pada sesuai dengan jadwal kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan juknis dana BOS, bahwa pembelajaran daring bisa dibiayai oleh dana BOS. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kami baru mencari formulasi bagaimana cara pembayarannya ke Bapak dan Ibu tentang pemakaian kuota. Misalnya Bapak dan Ibu, kuota yang Ibu Bapak pakai, begitu pula anak-anak, kami akan gantikan nantinya dan akan dibayarkan di dana BOS sesuai dengan permen yang keluar pada kemarin dari Kementerian dan dari Dinas Provinsi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu semua sehat, kemudian ditambahkan rezeki dan bisa tetap berkumpul di rumah masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sangat terima kasih sekali lagi pada Bapak dan Ibu, apresiasi saya, Bapak dan Ibu selalu menuruti apa yang kami inginkan, mengikuti aturan dari pemerintah. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita dalam kegiatan kita. Saya kira itu Pak beberapa penyampaian dari saya, karena kita terbatas hanya sampai jam 10.15. Nanti jam 10.15 Bapak dan Ibu kita pindah channel lagi, karena orang lain akan pakai. Karena status kita saat ini adalah memakai e-Pandrita Dinas Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah terobosan yang kita lakukan bisa bersinergi dengan e-Pandrita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, apresiasi Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga, tambah rezeki dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Saya kembalikan ke Pak Jawahir untuk memandu tanya jawab. Saya serahkan ke Pak Jawahir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah bersama-sama mendengarkan arahan dari Bapak Pimpinan Kepala UPT SMK Negeri 2 Pinrang. Kepada teman-teman yang punya pertanyaan, mohon untuk bergiliran. Kami persilakan untuk menyalakan speakernya dan menyampaikan informasi. Atau Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. On selia ini nuta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya mohon izin Bapak Kepala UPT, yang ingin saya sampaikan di sini adalah mengenai kurikulum. Ini kan sudah kelas 12, sudah hampir selesai untuk penentuan kelulusan, yang mana membutuhkan nilai rapor kelas 12 semester genap. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa
teman-teman yang belum memasukkan nilai kelas 12 untuk semester genap agar segera diselesaikan. Kalau mengenai saya ini mau minta tolong sama tim IT, bagaimana caranya e-rapor kita bisa di-online-kan sehingga teman-teman yang ada di rumah bisa kerja rapornya secara online. Kemudian yang kedua adalah mengenai penentuan kelulusan. Sementara ini kami sementara kerja bersama dengan pengajaran dan tim pengelola nilai, yaitu Pak Helmi. Jadi ada beberapa kendala kami, yaitu untuk nilai rapor itu membutuhkan nilai dari semester 1 sampai semester 6. Rata-rata nilai semua peserta didik kita, insya Allah kita akan masukkan di SKL-nya, yaitu surat keterangan lulus. Insya Allah mungkin kalau jadwal itu penentuan kelulusan tanggal 2 Mei 2020, sampai saat ini belum ada perubahan, jadi kita harus siap-siap untuk hal itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kapan kita akan rapat penentuan kelulusan peserta didik kita. Karena ini sangat mendesak juga. Kemudian selanjutnya adalah mengenai penentuan nilai kompetensi keahlian atau nilai UKK, yang mana kita diberi 4 dasar oleh kementerian. Dari beberapa pandangan teman-teman sudah ada yang mau mengambil opsi yang kedua. Berarti kalau kita ambil opsi itu, mulai dari sekarang ketua program kalian harus menyiapkan nilai peserta didik kita, sehingga sekolah bisa mencetakkan sertifikat kompetensi keahlian. Saya kira cukup untuk sementara dari saya. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin Bapak langsung saja Pak untuk menanggapi Pak. Silakan dipersilakan. Terima kasih Pak Ahmad, Wakasek Kurikulum. Yang pertama Pak, terima kasih sudah mengingatkan teman-teman untuk nilai semester genap. Karena itu akan menjadi acuan nilai kelulusan anak-anak kita nantinya pada tanggal 2 Mei. Kemudian tentang mengisi secara online, saya akan berkoordinasi dengan Wakasek Kurikulum dengan Pak Diansa. Bagaimana bisa format itu kita kirim ke teman-teman dan teman-teman bisa kirim secara online. Nanti kita koordinasi Pak Ahmad dengan Pak Erwin untuk bagaimana formulir itu bisa dikirim lewat online. Yang kedua Bapak dan Ibu, tentang rapat kelulusan. Memang tanggal 2 Mei adalah penentuan kelulusan anak-anak kita. Jadi sebelum itu kita harus rapat. Jadi nanti rapatnya juga seperti ini Bapak dan Ibu. Nanti kita lewat video conference. Jadi Bapak dan Ibu wali kelas 12 mempersiapkan leger ataupun catatan-catatan kecil yang ada di kelas untuk kelas 12. Nanti kita bawa ke rapat dinas seperti yang kita lakukan hari ini. Nanti kita jadwal kembali kapan kita dapat waktu lewat Epandrita, karena lebih bagus Bapak dan Ibu kalau kita lebih connect dengan Epandrita untuk rapat penentuan kelulusan sebelum tanggal 2 Mei. Terima kasih Bapak Wakasek Kurikulum mengingatkan tentang nilai UKK. Kami sudah bincang-bincang juga dengan beberapa kapro bahwa untuk nilai UKK kita ambil dasar dari nilai prakering yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi harapan saya kepada teman-teman kapro untuk membuat nilai-nilai anak-anak kita yang kelas 12 yang pernah prakering setidaknya melampirkan sertifikat dan nilai yang dari industri. Kemudian nanti kita buatkan sertifikat nilai kompetensi dari sekolah mengacu pada nilai prakering yang pernah dilakukan anak kita. Saya kira itu adalah jalan yang terbaik untuk kita lakukan, karena di saat kondisi seperti ini kita tidak bisa secara intens bersama anak kita. Makanya nilai prakering adalah nilai UKK dan kita akan nanti buatkan semacam sertifikat. Nanti Bapak Wakasek Kurikulum membuat sertifikat dan menunggu input
data nilai dari kapro masing-masing supaya ini bisa cepat selesai. Saya kira itu Pak Wakasek Kurikulum, masukan-masukannya terima kasih dan itu tanggapan saya. Jadi sebelum tanggal 2 Mei kita akan mengadakan rapat penentuan kelulusan anak-anak kita dengan mengacu pada nilai-nilai semester 1 sampai semester 6 dengan catatan-catatan kecil dari BK, kesiswaan, wali kelas, itu sendiri. Saya kira itu Pak Ahmad, terima kasih Pak mengingatkan. Ya, Bapak Ibu, mungkin masih ada penajaman Pak Ahmad supaya kita fokus masih masalah penilaian untuk anak kita yang kelas 12 supaya teman-teman clear, terkhusus untuk wali kelas, BK dan pembina OSIS. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk rapor semester genap yang kelas 12 ini yang harus kita selesaikan lebih cepat, sehingga sebelum penentuan kelulusan sudah bisa kita bagikan rapornya peserta didik kita. Kemudian yang kedua mengenai nilai uji kompetensi kalian, tadi sudah disampaikan sama Bapak bahwa kita mengambil opsi yang kedua, berarti teman-teman Kapro agar menyiapkan data peserta didik kita ini. Jadi nanti kan setelah anak kita keluar dari sekolah, mereka bisa mendapatkan sertifikat kompetensi pada lembaga sertifikasi profesi pihak ketiga. Ya. Yang mana mungkin hadir ya Pak Samsul di sini. Hadir Pak, ada. Oh iya, kan anak TKJ dan anak RPL itu bisa ikut dapatkan sertifikat kompetensi pada LSP komputer. Kita sudah kerjasama dengan Pak Samsul itu, dan mudah-mudahan bisa anak kita gunakan nantinya. Dan insya Allah juga untuk yang pariwisata dan perhotelan, mudah-mudahan juga bisa anak kita goal di situ, dan mungkin pelaksanaan semua uji kompetensi kalian di LSP P3 itu insya Allah akan dilaksanakan setelah bencana COVID ini selesai. Begitu himbauan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, itu hanya sedikit gambaran saja tentang UKK. Jadi tinggal Bapak Ibu Kapro menyiapkan ini, mungkin bisa mendata peserta didik yang kelas 12 untuk memasukkan semua nilai-nilai kompetensi kalian yang didapat pada saat waktu pra-kering. Terima kasih Pak. Iya Pak Ahmad, terima kasih untuk penegasan mengenai kelas 12 yang akan mendapatkan sertifikasi kompetensi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan karena waktu kita Pak masih longgar ini, 10.30. Tidak terasa, tapi kita punya kesempatan untuk sekali lagi jika ingin menanyakan terkait dari pembelajaran, terkait dari kondisi yang Bapak Ibu alami di anak siswa, boleh, supaya kita punya solusi bersama untuk bagaimana anak-anak kita. Bukan cuma kelas 12, tapi mungkin ada kelas 10, kelas 11 itu sendiri yang kita akan fokuskan juga, bagaimana mereka saat pembelajaran daring. Terima kasih Bapak Ibu, silakan ada yang ingin memberikan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Kalau mungkin bertanya, tapi encik mui apa namanya, suaranya di-on-kan supaya nampak di sini bahwa Bapak Ibu mau bertanya. Ya. Ibu Haji Rasbida, silakan Bu Haji. Iya, silakan Bu Haji. Ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan kepada saya. Ini Pak, banyak siswa yang curhat kepada saya tentang kendala-kendala yang dihadapi dengan adanya pembelajaran daring di rumah Pak. Terkait ada beberapa siswa yang ditangkap HP-nya Pak. Yang pertama. Terus yang kedua, ada juga siswa yang memang tidak memiliki HP Android. Dia hanya punya HP kome-kome. Yeah. Terus yang ketiga, siswa yang pulang kampung Pak, yang memang jaringan di kampungnya itu tidak ada. Nah, kira-kira
siswa kita yang mengalami hambatan seperti ini, Pak, kira-kira nanti solusinya apa? Supaya ke depan itu dia bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oke. Dia bertanya kepada saya, Pak, jadi bagaimana solusinya itu, Pak, mengenai siswa yang ditangkap HP-nya, kemudian siswa yang memang tidak memiliki HP Android, dan siswa yang pulang kampung, Pak, yang memang tidak ada jaringan di sana. Baik, jadi pertanyaan Bu Haji Rasmida, karena 3 kategori anak kita sekarang, ada yang bisa ikut daring normal, ada yang tidak punya fasilitas sama sekali, Ya. ada yang ada fasilitas tapi dia berada pada daerah yang jangkauan jaringan tidak memadai. Dan sekarang kita mau bahas, Pak, Kepala Pimpinan SMK 2, bagaimana kira-kira ini Pak solusinya? Timbang saran mungkin kepada teman-teman nanti Pak, supaya kita sama persepsi untuk memberikan penilaian dan tindakan. Terima kasih Pak, silakan. Terima kasih Bu Haji Rasmida, Koordinator BK. Yang pertama Bu, tentang HP yang ditangkap, saya nanti instruksikan ke Pak Andi Cela untuk diberikan kepada anak-anak yang HP-nya ditangkap. Silakan datang ke sekolah. Dihimbau anak kita yang HP-nya ditangkap tetap datang ke sekolah dengan menggunakan masker. Saya kira Pak Andi Cela akan menunggu tiap hari di sekolah ini karena tiap hari ada guru piket. Kemudian Bapak dan Ibu, anak-anak kita yang tidak punya HP dan pulang kampung, nanti laporannya itu Bapak dan Ibu adalah program televisi nasional TPRI. Jadi anak-anak kita nanti setelah kita bertemu kembali anak-anak kita, dan kalau memang ada komunikasi dengan anak-anak kita, dihimbau untuk memberikan catatan-catatan kecil pada dirinya bahwa dia pernah menonton televisi tentang TPRI yang menyiarkan acara pendidikan. Karena saya kira itu Pak adalah solusi yang baik untuk anak-anak kita, karena kita juga tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk beli HP, beli apa, tetapi ini kebijakan kita Bapak dan Ibu, dan kita tahu bahwa anak-anak kita ada yang di bawah garis kemiskinan, ada yang di jauh, Bapak lah yang tahu nantinya. Karena pasti mereka berusaha Bapak dan Ibu, teman-teman kita lihat anak-anak kita di apa, berusaha maksimal. Tetapi kendala jaringan. Saya pernah komunikasi dengan Pak Ahmad, dengan Pak Ardi, bagaimana untuk menghadirkan internet di sana. Tetapi ternyata lama dan mahal Bu. Kami punya keinginan, tetapi lama waktunya dan itu biaya sangat mahal. Tetapi Bapak dan Ibu yang tahu tentang kondisi anak-anak kita tidak boleh arogan juga bahwa dia tidak pernah ikut daring dan sebagainya dengan kondisi seperti itu. Bapak dan Ibu yang punya kewenangan untuk itu. Yang jelasnya yang harus kita instruksikan kepada anak kita secara keseluruhan, karena saya kira jaringan televisi Republik Indonesia tetap berada di mana-mana, bisa lewat itu saja. Apakah dia pernah menonton, dia bikin catatan kecil, hari apa, jam berapa, saya kira itu sudah hal yang luar biasa. Dan saya kira Bapak dan Ibu, kalau nanti juga kami akan memberikan kota-kota mengganti kota yang pernah pakai pada waktu daring. Saya serahkan ke Bapak dan Ibu untuk memberikan penilaian anak kita, dan Bapak Ibu sendirilah yang tahu kondisi anak kita. Ada yang miskin, ada yang tidak punya HP, kendala itu Bapak yang ini. Dan saya kira Bapak juga tahu hari-harinya anak-anak kita di sekolah, itu bisa jadi acuan nantinya. Kalau memang sampai akhir Mei kita tidak melakukan pembelajaran sekolah, saya kira Bapak dan Ibu yang tahu tentang kondisi anak-anak kita. Saya kira itu Bu Rasmida jawaban saya. Kita harus fleksibel melihat kondisi ini dan memberikan ruang yang longgar untuk anak-anak kita yang tidak bisa menjangkau jaringan di bawah miskin dan pulang kampung. Saya kira Ibu paham tentang itu semua karena Ibu tahu hari-hari bersama mereka. Saya kira itu Bu Haji Rasmida. Untuk HP nanti bisa anak kita ke sekolah mengambil HP-nya. Terima kasih Bu. Iya Pak, makasih. Baik, itu jawaban dari Bapak, dan Bu Rasmida saya kira mudah-mudahan bisa memaklumi, teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan informasi yang Bapak sudah sampaikan. Saya ingin berikan informasi Bapak Ibu, jika memang Bapak Ibu mungkin tidak mampu mengucapkan dalam Vkon ini apa yang menjadi unik-unik Bapak Ibu,
mungkin dengan literasi menuliskan di chat, kami bisa membaca dan saya akan menyampaikan di pertemuan ini. Contoh saja, ada dari teman ini Pak mengusulkan karena adanya siswa yang tidak mengikuti daring selama kegiatan wabah COVID ini, mungkin bisa jadi alternatif nanti kalau memang ada waktu mereka sebelum masuk di pembelajaran ataukah sudah kondisi bagus. Di sini dikatakan mungkin buku yang ada di perpustakaan bisa jadi solusi Pak bagi mereka yang tidak ada akses. Maksudnya ini mungkin ada penugasan mandiri nanti buat mereka untuk membaca kah atau bagaimana. Ini saya juga mungkin belum terlalu paham apa maksud dari pernyataan dari teman ini yang mengertikan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu boleh mengambil alternatif kalau ada solusi tidak mampu berbicara dengan kami di sini secara langsung, bisa menuliskan informasi itu ke chat. Nah, seperti ini dari Pak Samba. Bagaimana Pak tanggapan Bapak Kepala UPT? Atau Pak Samba mau ngomong sendiri? Silakan Pak Samba. LSP P3. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Samba. Untuk Pak Samba, nanti komunikasi langsung dengan Pak Ahmad. Karena Pak Ahmad adalah Ketua LSP, dan saya kira Pak, nanti kita kalau memang ada untuk itu, nanti Pak Ahmad akan masukkan di dana bos untuk kegiatan uji kompetensi LSP P3. Nanti untuk Pak Samba, silakan komunikasi dengan Pak Ahmad. Iya. Kemudian ada dari Pandicela ini, HP yang tertangkap sudah saya umumkan di sebagian besar anak bahwa boleh diambil dengan catatan membawa kartu hukuman yang teridentifikasi. Oke, sudah ada pernyataan dari Pandicela untuk anak kita yang HP-nya ditangkap. Bisa datang ke sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian masih ada lagi yang ingin bertanya secara langsung lewat chat. Iya. Jadi dari Bu Arianti juga menyampaikan untuk penugasan anak-anak kita yang berada pada level menengah tadi, dia punya HP tapi jaringan tidak terlalu mendukung, mungkin di daerah perkampungan yang jauh dari jaringan, tetap menggunakan fasilitas WA. Kalaupun mereka punya jaringan nanti suatu waktu dia bisa membaca, dan ketika dia membaca dia berarti dapat penugasan. Penugasan itu jangka waktunya yang relatif longgar. Begitu mungkin maksudnya dari pernyataan Ibu nanti. Kapan saja siswanya punya kuota dan berapa jaringan, ya dia bisa mengerjakan tugasnya. Begitu mungkin. Ya. Silakan gunakan fasilitas yang ada sama Bapak dan Ibu, bisa WA, bisa juga surat, bisa sembarang. Yang jelasnya Bapak dan Ibu, silakan kita fleksibel melihat kondisi ini, dan kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat anak kita. Yang jelasnya Bapak dan Ibu, silakan anak kita menggunakan HP-nya, nanti kita akan ada pergantian untuk kuota. Kemudian Bapak dan Ibu, ada solusi yang menarik ditawarkan ke teman-teman. Bagi anak-anak kita yang memang tidak pernah menyentuh namanya pembelajaran daring, kita bisa nanti klasifikasikan setelah wabah ini berakhir, kalau dia datang ke sekolah, bisa kita berikan tugas mandiri. Itu untuk memenuhi persyaratan bagi mereka. Karena tidak layak juga kalau anak-anak kita tidak ada bukti-bukti fisik, apa yang pernah dilakukan dan yang tidak pernah melakukan, harus ada tugas mandiri untuk menindaklanjuti yang memang tidak pernah melakukan tugas. Mari kita Bapak dan Ibu, kita fleksibel saja melihat sebuah kondisi ini. Yang jelasnya tidak ada yang kita rugikan, Bapak dan Ibu tidak rugi, anak-anak juga tidak rugi, sekolah tetap jalan, dan wabah ini tetap akan pergi setelah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita sangat prihatin sekali Bapak dan Ibu. Saya tahu Bapak dan Ibu mau bercengkerama dengan teman-teman karena kondisi seperti ini, kita hanya lewat daring ini Bapak dan Ibu. Saya kira itu Bapak dan Ibu jawaban saya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Oke, yang mau bertanya Pak secara langsung mungkin silakan, ya. Dipersilakan. Buka booth-nya. Ada Bu, ada di sini sudah kita gabung sudah 53 orang Bapak dan Ibu. Ya. Ya silakan. Terima kasih dari Pak Rasnanto ini. Siap. Mohon maaf tadi ada tidak bisa lagi kami tadi ini ya, teknisnya ini. Ya. Saya terlambat tadi. Ya mungkin sudah beberapa menit sudah berlangsung tadi meeting. Yang saya tanyakan, kalau Bapak Kepsa tidak
supaya mengulangi lagi itu bagaimana kebijakan libur, ya, libur. Karena menurut Pak dari bahwa libur itu sampai tanggal 17, ya. Jadi apakah ada perpanjangan lagi? Kemudian kalau selama libur ini, apakah masih tetap berjalan namanya program daring ini? Saya kira cuma itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, kasih Pak Rasnanto. Pak, silakan Pak. Bapak Kepala SMK 2 Pindrang menanggapi pertanyaan Pak Rasnanto. Ya, maksud saya diulang lagi itu tadi pengulangan libur. Ya. Sorry Pak Ras, karena berdekatan Ki Pak Mustari ya. Oh ya. Ya. Berdekatan Ki Pak Mustari sekarang atau bagaimana? Karena Oh, story. berdekatan di. Iya. Oh iya, oke Pak. Iya, enggak apa-apa Pak. Cuma Ya, mengingatkan. ini sekedar tes saya ini apakah didengar atau bagaimana ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Kayaknya Bapak ini Ya. bergeser keluar ini. Oh, ada Itu Pak, untuk Pak Rasnanto, karena kita sudah diwanti-wanti nih dari Dinas Provinsi tentang waktu kita. Nanti kita pindah ke channel berikutnya untuk belajar IT lagi. Ya. Masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada di sini, ada, kita sudah bergabung 52. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya checklist dulu satu-satu siapa yang daring hari ini yang bergabung dengan kita. Mohon maaf kalau Bapak dan Ibu bisa menyebutkan kalau ada yang ketinggalan. Bu Kulau ada, Bu Rusna ada, Bu Jasmania ada. Bagaimana Pak Limuding ada? Di grup ini saya lihat ada ya, ada yang lihat Pak Limuding. Tidak ada Pak, absen Pak. Tidak hadir. Oh, absen. Bu Sarah ada, Pak Anas ada? Saya lihat tidak ada. Tidak ada Pak. Kecuali ada yang satu ini tidak tahu namanya siapa ini karena dia pakai nama tidak jelas. Windows 10. Iya. Windows 10. Bisa bersuara Pak kalau disebut nama tak? Ada, Haji Rasmida, Dahlia Pago bergabung. Pak Herudin Windows 10. Yani, Fitri, Ibu Samsiar ada? Samsiar? Ibu Samsiar. Tidak ada ya? Ada Bu Samsiar. Tidak ada ya? Mohon maaf Pak ya, saya harus cek list satu untuk melihat partisipasi kita. Ibu Nursia? Tidak ada Ibu Samsiar. Oh, Ibu Nursia tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada Ya, juga. moodnya sudah bisa dipakai semua Bapak dan Ibu. Sudah di semua, diklik semua moodnya. Ya. Kasih ya moodnya dinyalakan semua. Moodnya, oke. Tani ada. Sangat sini J. Ada. Bagus. Ada. Linda sudah. Ada Aksan gabung. Tidak ada Pak. Putih hadir Pak. Pipin, sabar tuh JA. Ini. Oppo ya ada ini. Pak Nasrul tidak bergabung, Bos Nawati bergabung. Aida oke, Kak Risa lagi. Kak Risa Pak ada di belakang. Oke, Yanti oke, Asriani. Ramlah. Belo pasau ya Ro. Itu pertandingan. Ini ada, terima kasih Pak Rudi sudah di Balede, Ahmad, ini harus ini belum. Rukmi ada, Budak Rukmi ada. Oke. Ini oke. Pak Sabir belum. Salma, Adri, oke, Rama. Terima kasih untuk ASN. Berapa orang yang ada 1, 3, 4, 5, 6 orang sudah bergabung dengan ASN.
yang bergabung. Ada Pamri, Bambang, Misbah, Perasa. Tulang. Kami hadir, Bu Sunarti, Gardi, Surbari, Bu Sri, ada yang lihat Bu Sri? Tidak ada, Pak. Bu Sri ada. Tapi ada. Yang boleh? Ya. Tuti ada buku Tuti. Cuma digampang belum? Baca aja sama ibu ini. Oke, Yuli oke, Arwin oke. Semuanya. Kiriannya ada Pak. Ibu, Nadi oke, Bu Dasrika. Das. Berikan tidak ada Pak. Lihat. Tidak ada. Ada Mega, Asma ada, Dinda ada, bisa, Erwin ada aja, tambah belum gabung. Erwin. Tasmia belum, Topik, Rahman oke, gabung, Rahman Nurul Padilla oke, Hasriana, tidak gabung. Piana oke. Sia. Oke, Happy oke, Namira oke. Kita oke. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah bergabung di kesempatan ini. Jadi kesimpulan yang sampaikan teman-teman saya non ASN tanggal 22 sampai 24 bisa mengambil pelajaran bulan non ASN bisa ada dana dari kita biar kita tahu dana kami hanya berikan panjar juta per orang masuk di bulan. Saya kira itu Bapak dan Ibu ucapkan yang berkenan Ibu, mari kita bersucikan diri memasuki bulan Ramadan dengan selalu kesehatan, dan kita bisa kembali berkumpul seperti hari-hari yang lalu, berkumpul dengan anak-anak kita. Kita kerinduan Bapak dan Ibu kami di sini ingin berkumpul dengan Bapak dan Ibu dengan anak-anak kita. Hal yang menimpa ini. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu, apresiasi yang tinggi. Sekali lagi telah memasuki bulan Ramadan. Niat dan hati yang bersih, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kita akhiri karena waktu kita tinggal sedikit. Orang lain terima satu dulu dan mengambil alih. Tapi Bapak Ibu, untuk kesempatan berikutnya sebelum kita tutup pertemuan kita, masih adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dipersilakan untuk kesempatan ini karena kita punya waktu masih longgar sih sebenarnya 20 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke Teams, untuk teman-teman yang belum login di Teams atau masih belum mengenal lingkungan fitur Teams, ya silakan nanti mencoba untuk penggunaannya dengan penyampaian bahwa Teams ini sebenarnya bukan untuk kewajiban digunakan, tetapi saya kurang tahu apakah nanti ada waktu untuk melakukan in-house training supaya kita ada kegiatan, ada nilai plus daripada wabah ini berlalu, kita juga mengajar tok saja, tidak ada ilmu, orang banyak melakukan diklat-diklat daring, ya kita paling tidak in-house training, ya ada
hal-hal yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, Bapak Ibu, kita sharing nanti, kita buatkan in-house training karena ini ada memang programnya di SDM dan kami sudah bincang-bincang dengan Bapak Kepala UPT. Nanti kalau diiakan ada waktu yang memadai untuk teman-teman mengikuti NHT secara daring, ya kita akan cari materi apa yang kira-kira teman-teman butuhkan saat ini terkait dengan proses KBDSR. Karena kalau tidak terkait dengan itu saya kira tidak kekinian. Karena kita sekarang dalam kondisi didesak, guru harus lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan IT. Anak-anak juga kita demikian. Dan saya kira kalau kita berlomba dengan anak-anak, dengan sungguh-sungguh anak-anak lebih cepat. Kalau anak-anak dengan guru dibandingkan dengan percepatan belajarnya sekarang menggunakan IT, kalau guru berjam-jam, kalau siswa cukup 60 menit, kamu di 60 menit berjam-jam. Kita berjam-jam, siswa hanya butuh mungkin 10-20 menit mereka sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru menggunakan IT. Karena rasa penasaran mereka tinggi. Sementara di kalangan guru, kebanyakan kita selalu berprinsip, ngajar tidak ngajar, yang penting masuk laporan, aman. Jadi harapannya kita mau nanti teman-teman terpakai atau tidak terpakai, paling tidak ada ilmu yang kita dapatkan selama kondisi COVID-19 ini mewabah. Nanti kita mau bikinkan, mohon izin Bapak pimpinan, mudah-mudahan difasilitasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Karena sesungguhnya tidak memakan biaya secara personal, tetapi di mana-mana ada yang namanya daring, tetap ada pengeluaran, baik pembelian kuota, mungkin memadai untuk perangkat untuk disesuaikan dengan keadaan sekarang. Karena rata-rata Bapak Ibu mungkin perangkatnya sudah mulai jadul, laptopnya mungkin sudah jarang terpakai karena kita terlalu banyak menggunakan tatap muka di kelas. Jadi inilah kondisi sekarang, kita didesak oleh keadaan kita harus menggunakan kembali kemampuan kita yang dulu terpendam, sekarang mau di-upgrade lagi. Ya, mungkin itu. Dan ada mungkin pesan Pak untuk kegiatan pelaksanaan yang. Terima kasih Pak Jawahir. Sebelum kita tutup ini pertemuan Bapak dan Ibu, saya mohon kesediaan Pak Jawahir untuk berdoa untuk kita semua, dan nanti secara terkhusus kepada Bapak Haji Dising. Sampai hari ini masih kondisi belum memungkinkan, kami yang Pak Jawahir nanti untuk berdoa khusus kepada Pak Haji Dising. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke bulan Ramadan. Dan begitu pula kepada kita semua, kita berdoa agar kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, untuk menutup acara kita ini, saya serahkan ke tapi tunggu dulu Pak Haji, tunggu dulu dari Dinas, kayaknya dia mau bergabung. Oke, Pak Irfan, Pak. Jaringan tidak mendukung. Pak, tunggu saya ini ada komunikasi dulu. Ya, Pak Irfan. Ibu Nila juga mau izin sebentar. Ya, tidak apa-apa. Jadi pelaksanaan kegiatan pembelajaran kita masing-masing untuk mengenali fitur-fitur Teams itu adalah untuk kepentingan masing-masing Bapak Ibu guru. Ditahu tidak ditahu juga tidak ada masalah. Selagi ini ada fasilitas yang kita kerjasama dengan Microsoft, masih dalam kategori free, gratis. Oleh karena itu, mungkin menjadi keharusan kami untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita sebenarnya punya fasilitas itu. Fasilitas untuk menggunakan Office 365. Selama ini kita menggunakan Excel, PowerPoint, Word, itu kan bajakan dalam artian melanggar. Tetapi karena kita sudah bernaung dan sudah berafiliasi dengan Microsoft, paling tidak kita punya lisensi, walaupun lisensinya mungkin masih free,
masih berada di platform SMK 2, domain kita adalah smk2sch.id, maka itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu menggunakannya. Oke, apalagi santer sekarang bahwa Zoom yang kita pakai sekarang akan mulai berbayar pada beberapa saat yang akan ke depan. Sementara fasilitas Teams kita sudah diberikan kemampuan untuk yang pertama learning management system. Maksudnya adalah Bapak Ibu bisa mengelola kelas, bisa menambah kelas, memanggil siswa masuk di situ, ngobrol dengan siswa, bisa video call dengan siswa, bisa vicon dengan siswa, bisa memberikan penugasan, bisa memberikan penilaian. Semuanya mereka terakses terintegrasi. Ya, kalau teman-teman menggunakan selama ini Google Classroom, ya seperti itulah juga Teams. Kalau Google Classroom itu menggunakan pengelolaan kelasnya dengan tanpa video call, kalau Teams menggunakan fasilitas video call. Itu letak perbedaan. Kita tahu semua aplikasi itu ada plus minusnya. Yang banyak minusnya adalah kita biasanya kurang siap untuk menerimanya. Oke, oleh karena itu kita berupaya untuk memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman penggunaannya ini Teams. Boleh jadi Bapak Ibu punya anak, punya keluarga di perguruan tinggi, mereka menggunakan akun seperti ini karena rata-rata edukasi perguruan tinggi dan sekolah itu sudah menggunakan aplikasi Microsoft Teams ini. Jadi kita tidak kubah deh kepada jenang Twitter. Kita tidak pergi mencerita si Bonanta ke rumah toko ya, rumah koro. Tapi karena kita banyak di persoalan tatap muka saat ini 1 bulan lebih di belakang ini kita harus diperhadapkan dengan daring ya, maka kita harus menyelesaikan diri. Sedikit waktu Pak Haji, silakan, saya menutup acara ini dengan seperti apa yang saya sampaikan tadi, karena sudah banyak saya lihat teman sudah mulai keluar, sudah tinggal 48 orang yang mengikuti daring ini. Bisa dipandu Pak Haji untuk berdoa untuk kita semua, termasuk doa kesembuhan untuk Pak Haji Dising. Silakan Pak Haji. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita hari ini supaya berberkah, sampai kita bisa mendapatkan keselamatan, dan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Haji Muhammad Dising. Barakatuh Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'man wa yukafihi masida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid din wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal fainal hisab. Allahumma inna as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afina fi abadanina wa afina fi sam'i wa afina fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inna a'udzubika minal kufr wal faqr wa a'udzubika minan faqr ya Allah la ilaha illa anta. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam wa hayya rabbana bis salam wa dakhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya sal jalali wal ikram. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyah fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bercengkrama Bapak dan Ibu, masih ada waktu 5 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
berdekatan berjauhan ki. Yang berdekatan pasti story, nggak tahu lah. Bagaimana kalau mau keluar? Mau keluar, pencet saja nanti end meeting. Makan saya dan Leave ya. makan saya nak. Anu saja deh. Mau kak keluar nih. Dari ini keluar. Peserta kita saya Keluar ini. jaringan. Siapa itu mau keluar? Masuk lagi putus ya. Tapi tidak ada yang sengaja keluar Pak. Mau maaf Pak Kepala Pimpinan SMP 2, tidak ada teman yang keluar sengaja, cuma putus keluar, jadi kita masuk lagi minta di joinkan. Terima kasih teman-teman. Kami berharap ini kami matikan recordingnya, rekaman ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup rapat ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.